Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau selalu mendampingi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak boleh dan tidak dapat dikalahkan oleh roh jahat, oleh dosa dalam hati kami, dalam hidup kami. Berkat Roh Kudus itulah kami berjuang terus-menerus di dalam hidup kami, sehingga akhirnya Engkau sajalah yang menang. Buah-buah Roh Kuduslah yang menang dalam hidup kami. Keutamaan, cinta kasih, dan damai. Dan itulah api yang Kau tanam dalam diri kami, semakin besar dan membara. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari-hari ini dari surat Paulus kepada umat di Roma, kita diingatkan bahwa kuasa kegelapan, kuasa dosa itu tetap ada dalam diri kita meski kita sudah dibaptis. Meski kita sudah menerima sakramen-sakramen Ekaristi, penguatan, dan sakramen-sakramen lain, misalnya imamat atau perkawinan, atau bahkan sakramen minyak suci, sakramen tobat. Ternyata dosa dalam diri kita masih melekat. Ternyata dalam hidup kita masih ada kecenderungan-kecenderungan kita yang jahat. Tak pernah habis total. Dan itulah menjadi suatu perjuangan dan pergulatan kita untuk membangkitkan dalam hidup kita Roh Allah, Roh Kudus, Roh Bapa dan Putra semakin membara. Seperti api yang dilemparkan oleh Yesus ke dunia, ke dalam hati kita masing-masing. Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan bahwa Aku telah memberikan api kepada dunia. Dan aku berharap api itu menyala berkobar-kobar untuk Allah, untuk dunia, untuk keselamatan kita semua manusia. Tetapi ternyata tidak demikian yang terjadi. Dalam diri kita ada banyak dosa yang mengakibatkan kematian. Ya. Meski mungkin kita hidup, tetapi begitu banyak dosa yang menyusup di dalam pikiran, perasaan, hati, kehendak kita masing-masing. Dan disitulah perjuangan kita untuk terus-menerus bergulat. Ya, bergulat untuk memilih Allah daripada memilih yang bukan Allah. Dan itulah yang seringkali membuat orang menjadi capek, menjadi gelisah, menjadi cemas, menjadi putus asa, karena seolah-olah kuasa dosa itu begitu kuat. Seolah-olah begitu kuat. Seolah-olah tidak bisa berhenti-henti dalam hidup kita. Seolah-olah kita udahlah putus asa. Berhenti saja, cukup saja. Dan itu kita alami dalam hidup kita pribadi, atau ketika kita membantu orang lain, menolong orang lain, menunjukkan keputusasaan hidup, seolah-olah dosa itu begitu besar. Dan kita bisa melihat akibat dari dosa itu menimbulkan suatu kematian. Ya. Bahkan suatu situasi yang rumit, ribet, yang diputar balikan oleh kuasa kegelapan. Seperti tidak bisa dilepaskan, diputuskan. Dari mana harus memulai lagi kehidupan yang lebih baik. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang terbelenggu dan dibelenggu oleh dosa. Dan itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Orang putus asa, orang merasa tidak berdaya lagi. Ya. Pikiran perasaannya dicengkeram oleh berbagai macam hal yang negatif. Berbagai macam keputusasaan, berbagai macam kekecewaan. Bukan hanya karena problemnya sendiri, tetapi problem orang-orang di sekitar. Tak suami, tak istri, tak anak-anak, siapapun.
Saudaraku terkasih dalam Kristus, di saat seperti inilah sebetulnya kita boleh mengatakan, saya boleh mengatakan sebagai imam, saatnya kita memilih Tuhan. Ya. Menyerah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Dalam keterbatasan dan kerapuhanku, dalam ketidakmampuan dan ketidakberdayaanku. Tetapi seringkali justru di saat seperti inilah kesombongan kita mulai muncul. Untuk apa? Menyerah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk apa? Seperti tidak ada gunanya lagi. Dan itu terjadi dan banyak kali terjadi di dalam pengalaman batin banyak orang. Sehingga mereka mencari jalan pintas apapun bentuknya. Entah pergi ke dukun, entah pergi ke orang-orang pintar, entah pergi kemana-mana. Untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Di mana mereka tidak mampu dan tidak berdaya lagi. Lalu masuk ke suatu lingkaran setan, lingkaran yang tak dapat mereka selesaikan sendiri. Sebetulnya kita boleh mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Menyerahlah kepada Tuhan. Tetapi kata menyerah, tunduk, sujud kepada Tuhan, ternyata bukanlah yang gampang, bukanlah yang sederhana. Karena tidak terbiasa terlatih untuk memberikan diri kepada Tuhan. Mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kemampuan, mengandalkan ketidakberdayaannya. Dan disitulah iblis bekerja. Ada dua sisi seringkali iblis bekerja. Kita menjadi sombong dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kita tetap merasa diri sombong, bisa diri hebat, merasa ada ilusi-ilusi yang dibangun. Nantilah akan semua menjadi baik seperti Cinderella pada saatnya akan indah. Selalu diberikan iming-iming yang tak pernah selesai. Atau lebih lagi, dibawa kepada keputusasaan. Udahlah, kamu gak bisa. Udahlah, percuma, ambil aja tuh baygon. Katakanlah seperti itu. Larilah. Atau pergilah ke dukun. Atau pergi kemana-mana. Jadi dua sisi inilah yang seringkali iblis dengan sangat cerdik dan pandainya membawa kita kepada apa? Keputusasaan, ketidakberdayaan. Tetapi juga kesombongan, keangkuhan. Lalu memunculkan ilusi-ilusi. Yang nanti akan terjadi, yang nanti akan, dan nanti. Sehingga yang ada hanyalah putus asa. Dan itu banyak terjadi. Ya, mulai gali lubang, tutup lubang, mulai berbohong, mulai menipu, Saudara, Tuhan meminta kita untuk menjadi real, menjadi realistis, menjadi nyata, menjadi konkret, menjadi apa adanya. Berani mengakui kekurangan, keterbatasan, dan tunduk kepada Tuhan. Aku tidak mampu. Sujudlah kepada Tuhan dengan segala kerapuan. Disitulah sebetulnya Tuhan minta kepada kita. Dan saat seperti itu bukanlah saat yang gampang. Nah, ketika kita berani menyatakan kerapuhan kita, lalu roh itu akan tumbuh, akan berkembang, akan memberikan harapan, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, memberikan jalan, dan seterusnya. Asalkan kita jujur kepada realitas diriku sendiri. Selama ini seringkali kita tidak jujur, kita berbohong dengan diri sendiri, kita mengharapkan seolah-olah semua dapat berjalan dengan baik, akan baik, tapi faktanya hanya ada kebohongan, hanya ada penipuan, hanya ada keputusasaan. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus mengatakan hari ini, aku memberikan api, dan api itu api kejujuran, api kebenaran, api cinta kasih, api real, menjadi real. Jangan mudah terpancing dengan godaan nanti akan baik, atau putus asa, dua sisi ini yang digocoh oleh si iblis. Itu yang memberikan maut kepada kita semua. Saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita semua belajar untuk menjadi real dengan diri sendiri, belajar menerima diri sendiri apa adanya. Jangan mudah terpancing oleh godaan-godaan nanti Tuhan akan menjadi lebih baik tanpa ada kerja keras, tanpa ada keterbukaan, tanpa ada kejujuran pada diri sendiri, berani mengakui keberdosaan, kelemahan
dan kita menyerah kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu, bantu aku, tolong aku. Dan tidak menjadi putus asa. Jadi dua sisi, kesombongan dan keputusasaan adalah jalan iblis yang mau menggocok kita untuk tidak hidup dalam kejujuran, tapi hidup dalam kebohongan-kebohongan yang seringkali kita ciptakan sendiri. Semoga Anda, Roh Kudus yang Tuhan berikan itu, kita sungguh minta dan kita mohonkan supaya itu membakar hati kita untuk hanya berserah kepada Tuhan, untuk hanya hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran dan apa adanya di tangan Tuhan. Semoga Anda dan kita semua belajar hidup tidak dalam kebohongan si iblis, keputusasaan, dan kita mau mengakui dengan jujur apa adanya. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.